Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat itu tadi berupa nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Kedua, sholawat beringkan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi, yang mana materi ini masih berkaitan dengan mata pelajaran Mahfuzot kelas 2 MTS dengan sistem KMI, Kuliatul Muallimi Islamiyah. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya mohon meminta bantuan dari teman-teman yang menonton video ini. Tolong di like video saya, komen, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Karena dengan bantuan teman seperti itu bisa membuat saya semakin semangat di dalam membuat konten atau video untuk menyebarkan ilmu. Baiklah, langsung saja mempersingkat waktu, yang mana saya akan membahas tentang judulnya Adabul Mujalasati. Yang mana Adabul Mujalasati di sini artinya adabun. Adabu itu adab. Al Mujalasati, bermajelis. Jadi Adabul Mujalasati itu artinya ialah adab dalam bermajelis atau bergaul. Mahfuzat yang pertama yang berbunyi in anta jalasta rijala zawin nuha. In anta jalasta, jika kamu bergaul bersama orang-orang berilmu, zawin nuha, orang-orang yang berilmu, fajris ilaihim, maka bergaullah kepada mereka, bil kamali muaddaban, dengan kesempurnaan adab. Dari sini sudah jelas bahwasannya apabila kita berkumpul di suatu tempat perkumpulan, ya, dan yang mana kita berkumpul itu tadi tempatnya berkumpul orang-orang yang berilmu, fajris ilaihim bil kamali muaddaban, maka bergaulah bersama mereka dengan kesempurnaan adab, maksudnya dengan membawa adab, sopan santun gitu. Kemudian mahfuzot yang kedua, wasma hadithahum idahum haddasu. Wasma hadithahum, dan dengarlah perkataan mereka, idahum haddasu, jika mereka berbicara, waja'al hadithaka, dan jadikanlah perkataan kamu, inna tokta muhadzaban, jika kamu berkata penuh sopan santun. Jadi maksud mahfuzot yang kedua ini ialah dan dengarlah perkataan mereka jika mereka berbicara.
Maksudnya apabila kita berkumpul di suatu perkumpulan dan orang itu berkata kepada kita, maka dengarkanlah perkataan mereka. Dan selanjutnya ketika kita ingin menyampaikan perkataan kepada mereka, saat mereka sudah selesai berkata kepada kita, maka kita harus berkata dengan mereka penuh dengan sopan santun. Maksudnya perkataan kita harus dijaga. Ada baiknya sebelum kita ingin berkata kepada orang, kita harus memilah dan memilih apa yang ingin kita katakan kepada mereka. Kira-kira yang kita katakan di dalam diri kita ini menyakitkan diri kita enggak? Kalau yang ingin kita katakan kepada diri kita itu menyakitkan diri kita sendiri, apalagi kata-kata kita itu tadi yang mana tersampaikan orang lain, gimana rasa orang lain itu? Di diri kita aja sakit, apalagi perkataan itu nyampe ke orang lain. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan hari ini ialah jika kita berkumpul di suatu perkumpulan yang mana perkumpulan itu dipenuhi dengan orang-orang yang berilmu, maka kita harus membawa kesempurnaan adab. Maksudnya harus punya etika, harus punya sopan santun ketika di dalam perkumpulan. Entah itu perkumpulan ketika tablik akbar, entah itu perkumpulan ketika pengajian rutin, ya, entah itu ketika ya kumpul-kumpul seperti yang berkaitan masih di dalam lingkupan orang yang berilmu. Nah, terus ketika mereka menyampaikan kepada kita, ya kita dengarkan dulu perkataan mereka sampai mereka sudah selesai berkata. Ketika mereka sudah selesai berkata, barulah kita berkata. Dan ketika kita berkata, ya kita harus mempunyai sopan santun. Jangan sampai ada kata-kata kita yang berkata kepada mereka itu membuat hati mereka sakit. Ya, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron ala ihtimamikum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.